Shalom untuk kita semua. Shalom. Saya berharap kita semua ada dalam situasi penuh harapan, meskipun kadang-kadang kita merasa hidup ini berat. Saudara-saudaraku yang terkasih, sore hari ini saya senang sekali untuk bercerita tentang satu teks dalam kitab suci itu yang bercerita bagaimana para murid ketika mereka bersama-sama mengarungi danau Genesaret, Yesus ada bersama-sama dengan mereka, tetapi dalam kisah itu dikatakan Yesus tidur di buritan. Lalu kemudian di tengah perjalanan datanglah badai yang luar biasa mengamuk. Mereka berjuang berusaha untuk keluar dari ancaman badai itu, tetapi sekuat kemampuan mereka yang paling maksimal, mereka kemudian putus asa karena tidak bisa lagi. Meskipun mereka adalah nelayan yang kenal baik situasi danau itu, tapi mereka juga jatuh dalam situasi putus asa. Dan pada titik itulah kemudian mereka ingat Yesus ada di buritan. Lalu kata-kata mereka itu, Tuhan, apakah engkau tidak peduli bahwa kita binasa? Kemudian Yesus bangun, diceritakan di situ, menghardik danau itu dan seterusnya, lalu semuanya jadi baik-baik saja. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita membaca ini, paling kurang saya membaca kisah ini berulang-ulang, seringkali saya terlalu berkonsentrasi pada bagaimana perjuangan para murid untuk melawan tantangan yang dihadapi. Dan bagaimana tantangan itu bisa membuat kita akhirnya jatuh dalam situasi batas. Situasi di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu datanglah Tuhan Yesus. Tetapi ada satu hal yang saya rasa menarik untuk kita renungkan. Bahwa sebenarnya sejak awal Yesus sudah ada bersama-sama dengan muridnya. Tetapi keberadaan Yesus itu baru terungkap, terangkat ke dalam kesadaran mereka ketika mereka sudah ada dalam situasi batas. Seringkali ini juga yang saya alami dalam kehidupan saya. Saat saya kuat, saya merasa ya biasa-biasa saja. Tuhan, ya nanti pada saatnya Engkau bantu saya. Tapi selama saya masih bisa, ya jalan saja. Saya cerita pengalaman saya satu kali, ini bukan tentang COVID, tapi tentang bagaimana situasi batas yang kami alami, hampir celaka ketika kami turun ke paroki kampung untuk membantu beberapa kelompok ibu-ibu untuk pemberdayaan ekonomi. Di perjalanan itu kami harus melalui satu sungai karena belum ada jembatan. Dan di luar dugaan kami bahwa ada hujan yang lebat di gunung yang cukup jauh dari situ. Tetapi di wilayah itu tidak ada hujan. Dan pada saat itu memang saya melihat air warnanya bukan bening lagi tetapi kotor. Dan itu adalah tanda bahwa di hulu terjadi banjir. Dan teman-teman sudah memperingatkan supaya kita hati-hati kalau seperti ini. Tapi waktu itu karena kita perlu cepat, dengan beberapa teman kami nekat untuk maju dengan mobil, coba untuk menerobos sungai itu. Penuh dengan batu dan seterusnya. Ketika coba-coba untuk menafsir di mana ada batu, di mana ini dan seterusnya, coba untuk melewati tempat itu, air itu semakin naik dan tidak kelihatan lagi di mana ada batu. Lalu teman saya satu coba untuk turun, untuk coba menunjuk di sini begitu. Dia jalan di depan dan ini. Tetapi apa yang terjadi? Kendaraan itu kemudian karena terlalu dalam, kadang-kadang mengambang, lalu mobil itu tergeser ke sana. Itu sudah membuat saya gemetar karena berbahaya nih. Ini sementara ada di tengah aliran sungai itu. Tetapi kemudian teman yang di depan itu tetap memandu saya dan dengan sekuat tenaga kami berusaha untuk keluar. Dan syukur bahwa keluar juga meskipun dengan susah payah. Asap hitam di belakang karena terlalu memaksa kendaraan. Dan syukur kami sampai di luar. Begitu kami sampai di luar, banjir yang sesungguhnya itu datang.
Waktu itu saya duduk di pinggiran dan sambil terpana dan terharu, tapi juga saya berpikir, Tuhan, Engkau pasti hadir untuk membantu kami di saat-saat seperti ini. Karena ini sudah di luar kemampuan kami, karena ini kan alam sebenarnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, di situ saya mau mengatakan bahwa sebenarnya sejak awal Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita, mendampingi kita. Hanya mari kita sadari keadaannya, keberadaannya yang selalu menyertai kita. Di tengah kabar bahwa penderita COVID naik sekian ribu dan seterusnya, tetapi saya juga membaca yang sembuh juga setiap hari, itu juga jumlahnya cukup banyak. Jadi ketika Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita, mari kita terus menyadari kehadirannya yang menyelamatkan kita. Tetap semangat karena kabar kesembuhan dari penderita COVID dalam hari-hari terakhir ini juga cukup tinggi. Dan itu untuk saya harapan dan bahwa Tuhan tetap bekerja untuk menyembuhkan kita dari wabah ini. Amin.